Assalamualaikum, hai aku Salviana. Di video kali ini aku akan sharing tentang gimana sih caranya mengelola keuangan dengan baik. Cocok banget ditonton untuk kalian yang baru aja lulus kuliah atau baru aja kerja. Untuk menjawab pertanyaan apakah iya financial plan itu hanya berguna untuk mereka-mereka yang berpenghasilan besar, ataukah gimana sih caranya mengatur keuangan dengan baik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, simak video ini sampai akhir. Oke, di video kali ini aku udah siapin template yang udah aku buat, yang dulunya aku pakai untuk mengatur keuangan dengan baik. Template Excelnya bisa kalian download aja secara gratis di link yang ada di deskripsi. Ngomongin soal financial planning, sebenarnya itu nggak hanya untuk mereka-mereka yang bergaji besar aja, tapi untuk aku dulu, aku juga menerapkan nih gimana sih financial plan itu, dan alhamdulillah dengan menerapkannya aku bisa achieve apa aja yang menjadi prioritas dan juga keinginanku. Nah, sebenarnya financial plan itu ada banyak banget ya metode dan ketentuan-ketentuannya, cuman itu hanya sekedar teori yang perlu kita ketahui aja. Secara aktual, kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita, keinginan kita, prioritas kita, dan juga mimpi kita, supaya itu semua nggak bikin kita tertekan, hidup bisa jauh lebih bahagia dan bisa lebih terarah gitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke video pembahasan tentang simulasinya. Untuk templatenya sebenarnya ini gampang banget ya, ada di sini ada pos pendapatan, bisa langsung kalian isi aja gaji kalian. Ini contohnya adalah gaji seseorang yang bekerja, pendapatan brutonya 4.800.000 sebulan. Nah, kemudian dengan pos pengeluaran seperti ini. Untuk menentukan persentase alokasi ini sebenarnya ada banyak metode ya, ada yang 30-70, ada yang 50-50, ada yang 50-30 dan 20, macam-macam lah. Nah, untuk alokasinya ini bisa disesuaikan dengan pola hidup masing-masing atau keinginan dan prioritas masing-masing. Kalau misalnya kalian belum tahu nih, Kak, aku nggak bisa nih pakai template yang ini, nggak sesuai sama gaya hidupku misalnya, ya udah nggak apa-apa, kalian temuin pola kebutuhan kalian dulu dengan cara buat monitoring selama 3 bulan terakhir, kira-kira pengeluaran tuh buat apa aja sih. Oh, yang namanya pengeluaran kan juga itu-itu aja ya, jadi tinggal ditandain aja untuk kebutuhan pribadi biasanya berapa, untuk misalnya nggak punya cicilan ya nggak apa-apa, nanti tinggal dialokasikan untuk yang lain, entah memperbanyak tabungan atau memperbanyak jajan, itu tergantung dari prioritas masing-masing, seperti itu ya. Begitu sih untuk menentukan alokasinya. Kalau misalnya udah ketemu, langsung aja diaplikasikan presentasinya di kolom alokasi. Misalnya sebelumnya ini udah pernah kerja nih sekitar 4 bulan kayak gitu atau 2 bulan, ternyata dia bisa punya tabungan nih di bulan lalu, totalnya ini semua. Misalnya kalian nggak punya tabungan, belum punya tabungan sama sekali, Kak, bener-bener baru kerja, ya udah ini bisa dikosongi. Nah, untuk tabungan bulan ini juga sudah ngeling ya sesuai dengan pos pengeluaran. Nah, untuk pos pengeluaran ini diusahakan untuk penulisannya disamakan dengan pos pengeluaran yang ada di sini, sehingga nanti bisa ngeling dengan baik ya. Nah, untuk kolom yang ada di sini ini adalah kolom mutasi yang benar-benar kalian pakai. Nah, nanti akan kelihatan di sini mana sih yang ternyata lebih besar dari alokasi atau mana sih yang ternyata kurang dari anggaran yang udah kita buat. Kayak misalnya udah akhir bulan, bisa langsung di pivot aja, di refresh di klik kanan terus refresh kayak gitu. Jadi nanti otomatis langsung ngeling di sini totalnya gitu ya. Ini contohnya misalnya di akhir bulan ternyata ada sisa uang nih 374. Sebetulnya 300.000 ini buat skincare, buat kebutuhan pribadi ya harusnya. Tapi karena mungkin skincare-nya masih ada, dan kadang-kadang kan skincare kita nggak beli setiap bulan ya, bisa kayak 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, ataupun kalau beli ya nggak selalu kayak semuanya kita beli kan. Kadang-kadang cuma habis bosnya doang atau habis lipstiknya doang kayak gitu. Disesuaikan aja sama kebutuhan. Kalau misalnya uang skincare ini mau aku pakai jajan, Kak, ya udah nggak apa-apa, nanti tinggal ganti aja jajan-jajan itu jajan apa kayak gitu. Terus untuk kolom kecil di sini ini adalah monitoring saldo. Jadi misalnya nih di akhir bulan ternyata sisa 74.000. Apakah benar 74.000? Ternyata memang benar. Ada yang di Shopee Pay, ada yang di debit, ada yang di tunai. Untuk bulan berikutnya juga sama. Ini ternyata di bawah anggaran nih. Nah, kira-kira apa nih yang selisih? Yang namanya anggaran kan nggak mesti 100% sama dengan realisasi ya. Kadang bisa sesuai sama realisasi, kadang bisa juga enggak. Jadi ya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Kemudian untuk plan ini adalah untuk make sure kapan sih keinginan kita itu bisa tercapai dengan pola atau alokasi yang udah kita tentukan. Misalnya ini sebelumnya sudah punya tabungan 6.100.000 ya, dan setiap bulannya nabung dengan pola atau skema yang sudah ditentukan di awal. Kira-kira kapan sih keinginan itu akan tercapai? Contohnya misalnya ini pengen beli kambing nih untuk Idul Adha gitu. Ya udah nggak apa-apa, ternyata punya tabungan di bulan Juni itu 17 juta, berarti bisa banget nih kita kurban. Terus misalnya tetap nabung dengan pola yang sama, pengen banget umroh kayak umroh VIP, kurang lebih mungkin harganya 30
34.500.000 ya. Nah, ini ternyata bisa banget nih aku berangkat umroh kurang lebih di bulan Desember 2025. Jadi dengan adanya sheet plan ini kita bisa tahu, bisa mengira-ngira dengan pola skema alokasi yang kita tentukan kira-kira kapan sih bisa achieve. Nggak menutup kemungkinan keinginan-keinginan itu bisa achieve lebih cepat karena adanya THR, ada bonus akhir tahun atau pendapatan yang lain. Itu bisa langsung aja dimasukkan di sini. Kayak gitu ya. Ini ada sheet trend yang isinya adalah tren pos pengeluaran. Jadi di setiap bulannya nanti akan direkap di sini untuk melihat gimana sih tren atau performa dari anggaran yang udah kalian buat terhadap realisasinya atau aktualnya seperti apa sih gitu. Apakah setiap bulan itu konsisten ataukah ada yang naik banget atau ada yang turun banget? Kita bisa evaluasi di sini. Seperti itu. Kira-kira apakah video ini membantu kalian? Mudah-mudahan ya. Oke, itu tadi adalah pembahasan tentang bagaimana mengaplikasikan simulasi di template yang udah aku buat. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Untuk kalian yang misalnya ada pertanyaan atau mau diskusi tentang financial planning atau kita mau belajar bareng, boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar ataupun bisa menghubungi aku di DM Instagram. Terima kasih udah menonton video ini sampai akhir. Nantikan video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.